terus dibongkar sama dia nih kan, ya mualaf sendiri kan dia, orang Islam membongkar kebusukannya Islam sendiri di dalamnya ini. Nah ini yang kemudian menjadi masalah, kan dia bongkar terus kan, dia berita terus, dia ngoceh terus tiap hari itu, ya dari mulai di tempatnya si tukang sihir itu, Deddy Kobuset itu, sama si di mana-mana. Nah terus kemudian masuklah ini, akhirnya Yusuf Kala nggak tahan, dia ikut ngomong, CK sentil bisnis krematorium Yusuf Hamka, nasabah jenius dibopo lagi. Syariah, memang kan sempat saya katakan Pak Paul ada kemarin itu yang sempat protes dia kan, dari 110 miliar yang dikembalikan, dia kan punya uang itu 800 miliar, 610 dikembalikan, 100 sekian itu 190 ditahan katanya untuk bunga dan sebagainya. Itu kan terlalu lucu gitu ya. Dan memang itu bahwa bank syariah adalah bentuk penipuan kembali yang dilakukan oleh orang-orang yang memang berafiliasi ke sana. Itulah kita tahu sendiri apa itu bank syariah. Jadi jangan sekali-kali tertipu dengan jargon-jargon yang menjual apapun istilahnya, itu yang berbau agama apapun. Kalau makanya orang Indonesia itu, khususnya Indonesia, tidak belajar terhadap kebohongan. Itu juga sempat ribut kemarin di Twitter masalah itu. Mereka menyatakan bahwa saya juga menaikkan usulan, kenapa harus percaya dengan hal-hal seperti itu yang berbau agama. Itu contohnya first travel untuk umroh menipu miliaran sampai triliunan. Kemudian salah satu ustadz kondang, katanya rumah, tapi rumahnya rumah fiktif, itu miliaran. Kemudian 212 yang waralaba, tidak belajar gitu loh. Bingung saya itu Pak, apakah hanya dengan menjual agama sehingga orang-orang percaya gitu? Oke, apapun agamanya, kalau mereka berdagang, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, Tuhan Yesus marah berdagang di dalam gereja, di dalam bait Allah. Tuhan melarang, artinya bukan melarang perdagangan. Gunakanlah tempat yang sesungguhnya, yang berbau agama, yang berbau ketuhanan, jangan dicampur adukan dengan hal duniawi. Oke, terima kasih Pak Paul, Tuhan memberkati. Pak Paul, saya tambahkan satu lagi. Ya, boleh Pak Victor. Ya, barusan keluar berita, itu bisa dibaca, bahwa Arab Saudi itu mengancam rakyatnya sendiri jika kedapatan kunjungi negara-negara yang katanya yang banyak COVID-nya, khususnya Indonesia. Nah, itu juga di Twitter ribut, makanya saya katakan di Twitter juga bahwa jangan sekali-kali mendewa-dewakan negara Arab, khususnya Saudi Arabia. Stoplah. Kita itu hanya dibutuhkan oleh Arab, khususnya Arab Saudi, apabila mendatangkan devisa atau keuntungan buat mereka. Kalau bukan ya, siapa Indonesia? Mereka nggak kenal. Kalau bukan untuk mendatangkan itu, Indonesia di Arab itu bukan karena Indonesia mayoritas Islam, Muslim, bukan. Tapi karena terbanyak untuk mendatangkan kuota bagi devisa bagi Arab Saudi, makanya Indonesia fine-fine aja di mata Arab gitu. Tapi setelah sekarang ini kan diancam, siapapun rakyatnya yang mengunjungi khususnya Indonesia, itu akan kena hukuman berat. Oke Pak Paul, makasih. Oh iya nih ya, saya langsung buka nih. Ngeri amat nih, goblok juga nih ya. Luar biasa. Nah, nanti kita tampilkannya ya, nanti bentar. Ya. Jadi ceritanya si Yusuf Hamka ini, duitnya ini ya ditahan sama si bank syariah. Nah, nama banknya dirahasiakan. Ya ada perjanjian. Nah, terus kemudian uangnya nggak dikembalikan semua. Padahal dia sudah nggak mau bayar bagi hasilnya karena memberatkan. Jadi uang ditarik. Waktu ditarik duitnya ditahan tuh sekian puluh miliar tuh, ya. Kalau nggak salah tuh sekitar 20 miliar ya ditahan sama banknya itu karena. 110 Pak. Berapa? 110. Yang ditahan 110 ya? Dari 800 Pak. Dari 800 oh bukan 20 ya, kemarin saya bacanya 20 miliar selisihnya tuh. Itu lain lagi kasusnya, yang ditahan Pak. Ya. Wih, banyak itu lain lagi. Itu lain lagi Pak. Yang 20 miliar itu lain lagi Pak. Lihat ya. Terus maka
ngamuklah si ini kan. Tapi sebelum kita lihat yang ini, JK ikut-ikutan bicara. Sekarang kita lihat yang ini dulu. Lihat yang ini dulu ya. Lu kalau kesusahan, lu datang ke gua aja, gua beresin di sini. Ya kan, kalau lu nggak mampu, gua juga kasih gratis. Saya menyiapkan lahan saya di Rorotan, saya ada 10 hektar. Kalau nanti memang diperlukan, teman-teman muslim kita juga kesulitan untuk pemakaman jenazah COVID, saya akan wakafkan itu tanah. Oksigen saya pikir pabriknya udah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari kita hirup nih, tapi kita nggak pernah bersyukur. Ini seperti kata Ustadz Yusuf Mansur, jangankan bank konvensional yang sudah punya ini, bank syariah lebih kejam. Sekelas saya saja dikerjain, bagaimana saudara-saudara kita yang di bawah ini? Dan saya akan buktikan bahwa ini zolim. Serem ya, sekelas saya saja dizolimin, apalagi yang lain dizolimi bank syariah. Nah, sebenarnya dia juga lagi cerita juga tentang masalah ini ya, masalah tadi ya, mafia kremasi, korban-korban COVID itu kan, ditarikin itu ya, 80 juta, geblek ya. 80 juta, kadang-kadang membakar orang 80 juta. Udah mau harga RSS itu ya, udah mau harga rumah itu, geblek juga itu. Nah, terus dibongkar sama dia nih kan, ya mualaf sendiri kan dia, orang Islam membongkar kebusukannya Islam sendiri di dalamnya ini. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah, dan dia bongkar terus kan, dia berita terus, dia ngoceh terus setiap hari itu. Ya, dari mulai di tempatnya si tukang sihir itu, Deddy Kobuset itu, sama si di mana-mana. Nah, terus kemudian masuklah ini, akhirnya Yusuf Kala nggak tahan, dia ikut ngomong, JK sentil bisnis krematorium Yusuf Hamka, nasabah jenius dibobo lagi. Yusuf Hamka belakangan jadi sorotan, usai mengaku diperas oleh salah satu bank syariah. Berita soal Yusuf Hamka menjadi paling dicari. Selain itu, berita mengenai laporan ya, JK menanggapi Yusuf Hamka soal diperas. Ya, pengusaha Yusuf Hamka mengundang banyak perhatian di belakang ini, bahkan mantan wakil presiden Yusuf Kala ikut berkomentar. JK menyayangkan nama Hamka yang di bawah Yusuf, namun tak selaras dengan usaha yang dilakukan. Gak nyambung. Diketahui Yusuf Hamka memiliki bisnis krematorium di Cilincing di tengah isu kartel krematorium jenazah COVID-19. Yusuf Hamka menjanjikan layanan kremasi gratis bagi keluarga tidak mampu. Ini menyangkut etika, agama, moral. Bagaimana orang yang selalu menyatakan anak angkat Buya Hamka, tetapi dia menyediakan krematorium untuk orang meninggal. Nah, lucu kan? JK heran melihat Yusuf Hamka membanggakan bisnis krematoriumnya. Saya sebagai umat prihatin sekali orang yang memakai nama Hamka di belakangnya, tapi urusannya krematorium, pembakaran mayat. Ini nyerangnya beda lagi. Dia urusannya apa, nyerangnya apa, ya kan? Terkait tudingan Yusuf Hamka diperas oleh salah satu bank syariah, JK menantang Yusuf Hamka buka-bukaan kontrak perjanjian, sehingga publik bisa tahu apakah benar yang dikatakan Yusuf Hamka dia diperas, atau sebenarnya itu sudah sesuai perjanjian. Kita tidak bisa bicara dulu, wah Pak. Berarti kalau 800 miliar itu ditahan 110 miliar, mau perjanjiannya apapun, wah itu sudah ngeri ya. Perjanjiannya saja berarti sudah nggak benar. Berarti itu kan berarti kan kira-kira itu sekitar berapa tuh? 110% itu berarti kan 1/8 ya? 13%. 15%. Gila loh itu ya. Entah 15%. Rentenir aja nggak segede gitu ya. Rampok itu namanya, rampok. Rentenir aja nggak segede gitu loh. Serem. Nah, ini yang ini loh. 20, ini kemarin saya baca 20 miliar. Kok bisa 110 dari mana kemarin beritanya? Ada beritanya di video yang saya share di WhatsApp-nya Pak. 110 ya. Ini kok ininya cuma 20 miliar, jadi 790, pihak Bank Syariah malah mendenda 20 miliar. Itu orang lain lagi, Pak.
Lo ini si Yusuf Hamka ini. Itu dendanya sih Pak. Jadi yang 790 kan dia mau lunasin. Ya. Nah, ternyata nggak dipotong seluruhnya sama Bank Syariah, malah diambil cuma denda dari pinjamannya itu dipotong. Dipotongnya cuma 20,6 miliar. Terus Yusuf Hamka tarik lagi dananya dia yang dia tadi udah stored buat ngelunasin, dipotong 110 miliar itu Pak. Bentar, saya mau lihat yang punyanya Bung Beta dulu. Bentar. Bentar, punya Bung Beta mana nih? Ini videonya yang terakhir ya Bung Beta ya? Iya, 2 hari lalu atau 3 hari lalu tuh Pak. Yang tadi terbaru. Pagi, kiriman tadi pagi. Yang Yusuf Hamka kan? Oh, oke. Ya, nanti saya upload ya. Oke, ini kita pakai ini dulu ya. Jadi kira-kira 110 miliar tadi ya. Nah, kasus pembobolan nasabah Jenius BTPN kembali lagi. Oh, ini kan yang lain lagi nih, beda lagi ya. Nah, oke. Jadi itu sekilas infonya begitu ya. Jadi Bank Syariahnya itu malah nyekek dia ya. Ini padahal sekelas Yusuf Hamka sesama mualaf. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya targetnya karena dia Tionghoa. Saya kasih tahu Anda ya. Saya waktu saya kursus bahasa ya, saya sekelas dengan imigran lain kan, ada pencari suaka ya, refugee juga sekelas-kelas itu. Ada yang memang orang sekolah, ada yang refugee gitu kan. Nah, itu saya sekelas itu. Nah, di situ 60% itu orang Islam. Ada yang dari Maroko, ada yang dari Libya, ada yang dari Eritrea, Afrika, dan banyak yang dari Turki dan dari Yaman atau dari ini. Maka orang-orang yang dari Eritrea ini paling kelas bawahnya, paling nggak dianggap sama orang-orang Islam ini sendiri. Sesama Islam sendiri mereka merendahkan loh. Ada kelasnya. Yang paling utama yang Arab Saudi. Ya, kemudian kelas-kelasnya Irak, Yaman, Yordania, Turki. Kemudian kelas 3-nya adalah yang orang-orang dari Libya, Maroko, Sudan. Kelas 4-nya itu Eritrea, Ethiopia. Mereka punya kelas, berasa banget tuh begitu saya masuk. Saya udah nggak dianggap tuh. Waktu mereka lagi ngomong-ngomong kan, kita kan lagi praktek pakai bahasa Jerman, ngobrol-ngobrol tuh saya masuk. Mereka langsung kayak nggak nerima gitu kan. Tetapi kan kemudian kan laki mereka sendiri-sendiri, saya jalan sama teman-teman ini. Setelah saya berasa ini beda, ada diskriminasi. Jadi bohong kalau dibilang di Islam nggak ada diskriminasi, justru itu diskriminasi yang sangat luar biasa terjadi di dalam Islam. Bahkan di zaman hari ini. Di Arab Saudinya sendiri terjadi diskriminasi. Saya banyak informasi dari teman-teman ya, kalau orang-orang Yaman itu kan dimusuhin di sana. Orang Yaman itu dimusuhin di Saudi. Ya, makanya diusir semua. Orang Yaman yang lahir di Saudi pun diusir semua. Makanya pada lari ke sini, ke Jerman. Lalu ada orang-orang dari Iran. Wah, itu pernah masuk koran ya, masuk di Detik juga. Wah, itu dipukul sama supir taksinya loh, ini orang Syiah ini loh. Gara-gara tahu dia Syiah, ternyata orang Syiah dipukul sama supir taksinya, suruh turun, dipaksa turun. Dia nggak mau naikin, nggak mau satu mobil dengan orang Syiah gitu, nggak mau nyupirin orang Syiah. Ngeri loh. Hati-hati, makanya Anda Hani Christian, ya para Cina-Cina pengkhianat ini, si Stephen Indra, Irena Handono. Kamu kira kalau Indonesia jadi negara Islam, kalian itu lolos? Si siapa tuh si gendut pengkhianat itu? Mungkir. Si gendut pengkhianat itu loh, yang suka orang kelenteng yang suka pakai bendera HTI itu, kepala ikatnya itu. Nah, itu juga sama itu. Wah, itu Julius. bisa disembelih pertama kali itu. Oh, Lius itu. Nah, itu juga sama itu bisa sembelih pertama kali itu ketika khilafah berdiri. Serem. Nah, ini sekarang mereka di tengah-tengah pandemi ini mereka kan berusaha goyang tapi kan nggak bisa kan. Refli Harun, Rizal Ramli nggak bisa. Tetapi ini mereka lalu hantam dengan perekonomian karena kan kolaps ini perekonomian Indonesia kan siap kolaps, hampir kolaps nih sekarang nih. Ya kan? Nah, mereka tetap akan masuk lewat situ. Lewat syariah memaksakan diri, ya kan? Karena kan udah nggak ada yang bisa bayar bunga lagi,
Ya orang-orang utang bank apa segala macam udah disyariahkan aja, jadi udah nggak bisa. Nanti dengan segala macam cara deh, pokoknya supaya ekonominya jadi syariah. Nah, ini harusnya nih Jakarta Sihol yang masuk nih, ya kan, buat menjelaskan sistem perbankan, bagaimana prosedurnya dari bank umum itu bisa langsung jadi syariah, nasabah-nasabah di bank umumnya harus diapain. Nah, itu ada caranya ya, itu bisa itu. Jadi bank umum jadikan bank syariah, lalu nasabah yang lama dengan kontrak lama itu bisa berubah semua dengan kontrak yang baru. Nah, cuman Bang Sihol ini lagi opnam, kita doakan terus supaya beliau juga sembuh. Nah.